kontrol guideline ya sebetulnya kan untuk monitoring bahwa ini kan kaitannya terhadap pengolahan air, pengolahan dan pemurnian air ya, pengolahan dan pemurnian air di pembangkit ya. Sebenarnya terutama di feedwater treatment boiler ya, walaupun sebenarnya menyangkut semuanya ya, baik kaitannya terhadap air pendingin, kemudian air servis, ya, kemudian yang high purity berkaitan dengan air umpan boiler sama sebetulnya nanti yang air pendingin untuk auxiliary ya, itu sama untuk air keperluan lab ya, sama yang menggunakan air dengan kualitas tinggi. Nah, memang kan itu kan perlu dicek ya sesuai dengan standar atau dengan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan gitu ya. Jadi semua sebenarnya kan ada standarnya ya, terutama berkaitan dengan yang high purity mungkin sama yang kalau di air pendingin terutama kaitannya dengan yang cooling tower ya gitu. Nah ini perlu dicek parameter-parameternya ya, berkaitan yang kemarin kita bahas adalah ke pH, kemudian ke DO, kemudian konektivitas, terus parameter yang lainnya misalnya alkalinity ya, kemudian yang lain-lain ya. Nah itu kan ada alat-alat ujinya ya, yang kemarin udah kita bahas bahwa memang kalau sekarang sebetulnya alat ujinya udah lebih modern sebetulnya ya, jadi biasanya udah dengan kebanyakan biasanya udah dengan peralatan-peralatan elektronik ya, kayak ini kan gambar-gambar yang kemarin kita lihat. Dan yang saya tahu biasanya di lab tuh udah dipakai alat-alat uji ini ya, yang elektronik. Ya kalaupun misalnya pakai uji bahan kimia ini yang portable biasanya itu udah lebih simpel ya. Gitu. Jadi makanya untuk orang teknis biasanya lebih mudah gitu ya. Nah, udah lebih mudah. Biasanya kalau kayak untuk pH aja memang bisa pakai pH meter, tapi kalau sekarang kalau untuk orang teknis biasanya pakai kertas pH ya, tapi kertas pH-nya biasanya bisa untuk yang sampai satu angka di belakang satu desimal di belakang angka biasanya udah lebih teliti gitu ya. Gitu. Jadi udah cukup teliti gitu. Jadi ya ini kan konduktivitas, analyzer, kemudian ya yang lain-lain ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang mungkin yang yang kemarin belum dibahas adalah berkaitan dengan lab kita ya, lab energi ya. Jadi kalau kalian belum ke lab sebetulnya mungkin mudah-mudahan punya kesempatan untuk bisa ke lab kita ya, laboratorium kita kan ada lab atas istilahnya namanya ada lab atas, lab bawah. Sebenarnya kita punya dua-duanya punya mini PLTU ya, PLTU mini itu kapasitasnya kalau nggak salah 1 kW gitu ya, gitu. Jadi 1 kilowatt. Jadi cukup ini juga sih ya. Nah kalau dulu sebetulnya bisa disinkronkan atau bisa disambungkan ke jalur jaringan PLN, tapi kalau sekarang memang udah nggak bisa gitu. Makanya biasanya ya, tapi secara fungsi sih masih cukup bagus gitu ya. Gitu. Jadi untuk praktikum biasanya masih cukup bagus. Nah ini yang nah ini kaitannya sebenarnya kan yang kaitannya dengan water treatment boiler ya. Ini di laboratorium teknik energi ya. Jadi mau di lab atas atau di lab bawah sebenarnya sama. Nah, ini kita punya alat boiler. Sebetulnya yang gambar ini adalah yang water treatment plant-nya ya. Make up maksudnya. Make up water tank-nya. Nah ini kan yang, nah ini sebenarnya secara garis besar lab kita hanya lebih sederhana pengolahan airnya, jadi hanya ada 2. Jadi adalah untuk yang internal lebih hanya di kesadahan aja ya yang diuji, yang diolah, tapi nanti bisa dicek pH-nya sama alkalinity sama yang lain-lain ya, nanti ada uji-ujinya sebenarnya.
Tapi yang lebih ditekankan memang pengujiannya lebih dipakai resin aja ya. Jadi ini resinnya resin kation aja juga. Resin kation. Jadi sebenarnya kalau resin kation selain Ca sama Mg, logam-logam yang lain bisa ya, bisa diikat juga. Kemudian yang ini adalah dosing ya. Dosing itu adalah untuk pengolahan air internal ya. Di antaranya ada cairan apa? Hidrazin, ada fosfat ya, bisa ini campuran ya. Jadi makanya namanya dosing gitu ya. Nanti ini dimasukkan ke boiler gitu. Ya. Nah, ini secara ini adalah yang resin penukar kation, ini adalah water softener unit. Kemudian yang 62 ini adalah water treatment dosing unitnya ya. Jadi ini cairan dosing sebetulnya ya. Jadi tinggal nanti dipompakan masuk ke boiler. Kalau ini air sumber ya, air sumbernya kita adalah pakai air sumur ya, jadi air tanah itu. Jadi dilewatkan aja ke resin. Nah biasanya kalau dulu saya pernah nguji, memang begitu setelah lewat resin ini sudah memenuhi standar ya untuk jadikan sebagai air umpan boiler gitu. Jadi secara kesadahan dia udah bebas, kemudian pH-nya udah netral, nanti dibasahkannya di sini di internal ya. Jadi setelah ditambahkan dosing, berarti di dosingnya ada selain ada hidrazin, ada fosfat, kemudian bisa untuk menambah pH, kayaknya tambah ada amina juga gitu ya. Jadi biasanya memang secara air boiler itu pH-nya sekitar 10 ya. Gitu. Nah, ini secara technical specification-nya. Ini adalah model softer unit ya. Ini secara ukuran-ukurannya. Ini maksimum working pressure-nya 6 sampai 8 bar. Kemudian ya ini yang ya ini secara spesifikasi teknisnya. Kemudian ini yang dosing ya. Water treatment dosing unitnya. Oke. Nah, kemudian ini yang water test facility ya. Jadi kita punya fasilitas uji air. Jadi ini dibuat dalam bentuknya mungkin kalau contohnya ya, kita walaupun memang udah jarang dipakai karena yakin bahwa biasanya yang diuji tidak terlalu semuanya kalau sekarang ya secara rutin. Ya, tapi saya kurang tahu juga, mungkin bisa ditanyakan ke Pak Darno ya sama Pak Ali. Kalau dulu sih sempat agak rutin gitu. Tapi mungkin karena udah hafal ya, udah yakin bahwa ya asal dua-dua unitnya jalan dengan baik gitu ya. Jadi diharapkan nanti air boilernya udah cukup memenuhi standar gitu. Jadi mungkin kalau secara ini mirip dengan alat uji kita, mirip dengan ini. Nah, kayak gini, dia punya test kit ya. Jadi kita punya modelnya ini cairan-cairan tapi kita modelnya tablet gitu ya. Jadi kalau ini kan cairan ya. Jadi ini untuk boiler dan feed water combined test kit. Jadi emang ujinya model test kit ini. Jadi nanti ada prosedurnya secara simpel. Hanya bentuk bahan kimianya dalam bentuk tablet gitu. Kalau di sini ini kayaknya bentuknya cairan gitu ya. Gitu. Ya. Jadi makanya di sini kan dia bentuknya tablet. Jadi ada untuk hardness tablet, di sini ada DM nomor 1 sama DM nomor 2 ya. Jadi nanti kaitannya terhadap P1 sama P2 ya. Jadi P1 itu nanti kaitannya dengan alkalinity P1 ya, sama yang alkalinity P2 berkaitan dengan indikator ya. Jadi kita nanti pakai indikator penoptalin sama indikator methyl orange ya. Itu. Jadi itu sebenarnya uji apa sih? Oh ya, ini yang alkalinity ya. Sebentar. Alkalinity agak berbeda. Alkalinity B1 sama P2 ya, kaitannya dengan penoptalin sama methyl orange. Kemudian kalau yang hardness ya,
DM1 sama DM2. Nanti kita lihat prosedurnya. Jadi kaitannya nanti terhadap sebetulnya terhadap uji kesadahan ya, kesadahan baik sebagai kalsium atau magnesium, tapi nanti di apa maksudnya dihitung sebagai kalsium karbonat gitu ya. Jadi sebetulnya secara bahan kimia biasanya dia pakai EDTA ya, jadi semua logam sebetulnya sih dia akan diikat di situ ya, gitu dengan resin dengan EDTA tersebut. Gitu ya. Jadi kita tahu bahwa apakah dia masih mengandung logam ya, terutama misalnya magnesium sama kalsium atau enggak ya, sebenarnya nanti kelihatan dari perubahan warnanya. Gitu ya. Kemudian ada untuk klorid ya, klorida. Ya, ini alat peralatan. Oke. Nah kemudian ini untuk tes. Ini untuk tes ya, bisa untuk DM value, tadi indeks, sebenarnya kaliniti P1, klorida pH. pH dengan kertas indikator ya, makanya ini kita cukup pakai kertas pH ya istilahnya. Jadi indikator paper. Tapi kertas pH-nya yang lebih teliti, biasanya yang 0, jadi 1 desimal di belakang angka. Jadi kalau misalnya 7 tuh 7 bisa 7,1, 7,2 bisa kebaca gitu ya. Gitu. Jadi ketelitiannya ya cukup lah gitu ya. Oh ya. Ya kemudian sebenarnya kan udah di ini. Nah ini kan secara apa model ujinya ya. Jadi kalau secara ini raw water ya, raw water kita uji dengan parameter ini ya, ini akan menunjukkan angka sekian gitu. Jadi kalau alkalinity berarti dia ini ada ya, klorid juga ada, hardness juga ada, pH-nya kita berapa ini? pH-nya 8 ya. Terus DM tanin. Nah terus ini yes no test kitnya sebenarnya kan uji ini sebetulnya. Dia adalah uji kesadahan. Jadi kalau red berarti dia mengandung air sadah ya. Jadi mengandung Mg sama Ca terutama ya, mengandung logam-logam. Nah ini kan sesuai dengan hardness-nya kan ada, berarti dia warnanya merah gitu ya. Ini sekitar 30 di sini secara miligram per liternya. Kemudian yang lainnya ini TDS juga ada yang 420, kemudian klorin sama iron gitu ya. Nah ini berarti ini secara raw water belum diuji belum diolah dulu ya gitu. Nah kemudian setelah difiltrasi dan sodium dilewati sodium ion exchange, jadi berarti udah dilewatkan ke resin penukar anion ya. Kita pakai resin penukar anionnya dia sebagai resin penukar kation sodium. Jadi sebagai natrium resin ya gitu. Sodium kan dia natrium. Sodium resin kation ya gitu. Nah makanya sehingga di sini secara hardness-nya ini kalau dilewatkan ke setelah dilewatkan ke resin penukar kation, hardness-nya kan jadi hilang, jadi 0. Kemudian yes no test kitnya juga jadi green ya, karena ini tandanya berarti kesadahannya udah hilang gitu ya, gitu. Jadi berubah warna menjadi hijau. Gitu. Jadi kalau dia mengandung sada akan berwarna merah, kalau tidak mengandung sada akan berwarna hijau. Gitu. Ini kan perubahan dari indikator ya, indikator. Kemudian kalau TDS-nya sama ininya masih ya, jadi karena kan ini hanya difiltrasi aja sama resin penukar kation. Gitu. Nah kemudian kalau dilakukan filtrasi sama dealkalisasi berarti alkalinitasnya ya hilang. Ya. Makanya ini alkalinitinya 0, yang lainnya ini masih ada. Tapi hardness-nya berkurang ya, karena secara alkalinity ini ada berkaitan. Gitu. Alkalinity kan berkaitan dengan ion logam juga, jadi ini dia turun.
Nah hanya ininya dia udah green ya. Jadi green itu berarti bukan 0 ya. Jadi kurang dari 14 itu dia udah green. Ya, gitu. Kemudian ini filtrasi dan demineralisasi ya. Jadi berarti deminnya apa? Demin berarti kan ini alkalinitasnya ini hilang. Oke, sebentar. Filtrasi dan sodium ion exchange. Filtrasi dan dealkalisasi. Ya. Ini filtrasi dan demineralisasi. Ya. Jadi demineralisasi alkalinity hilang, klorid juga hilang ya karena kan demin ya. Itu hardness hilang juga. Ini ya udah green. Kemudian klorin juga hilang gitu. Fe juga hilang ya karena kan demin. Jadi kation sama anionnya hilang. Kemudian yang ini filtrasi, dealkalisasi dan sodium ion exchange. Jadi kation sama dealkalisasi. Berarti anion masih ada gitu ya. Jadi ini simulasi aja. Ini simulasi kalau kita olah secara ini apa yang terjadi gitu. Ya. Ini kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini adalah ini uji-uji apa prosedurnya sebetulnya. Jadi prosedurnya simple ya seperti ini. Jadi nanti perhitungannya juga simple. Jadi nggak usah pakai perhitungan mol-mol ya. Jadi sebenarnya di sini udah dimasukkan ke faktor ini. Ya, jadi makanya kan dia pakai apa tinggal dikalikan 40 dikurangi 20 ya. Jadi kalau untuk P1 jadi dengan kalau menggunakan sampelnya 100 mili ya nanti tinggal di ini aja yang dia bilang ini add one alkalinity ini untuk dimasukkan ke stopper battle ya kemudian crush and shake ya kemudian repeat until blue color sampai yellow ya jadi nanti sampai perubahan warna dari biru ke kuning gitu jadi ini untuk yang P1 gitu jadi kaitannya terhadap indikator penoptalin ya kalau salah sih itu penoptalin oh iya penoptalin nah kemudian kalau 200 mili faktornya kali 20 dikurangi 10 gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan pokoknya volume sampelnya usahakan mengikuti prosedur ini. Jadi mungkin kalau misalnya mau apa sih bisa sih secara penelitian memang sudah cukup ya. Jadi ya pakai kita ukurannya biasanya bisa pakai pipet ukur ya atau pakai labu ukur ya kalau mau teliti ya tapi kalau misalnya agak kasar dikit biasanya pakai kertas apa gelas ukur juga bisa karena kan memang ini biasanya tidak apa ya analisisnya cukup teliti sih tapi sebenarnya maksudnya tidak teliti banget gitu ya gitu bisnis secara teknis apa bukan uji lab detail banget gitu ya jadi memang sih kalau misalnya bisa alat-alat ukurnya bisa lebih teliti sih lebih bagus gitu. Jadi bisa pakai pipet ukur atau pipet ukuran gitu ya. Nah ini kan pakai jumlah tablet aja. Jadi jumlah tablet yang diperlukan berapa sampai berubah warna. Kemudian nanti tinggal dikalikan faktor ini. Ya, jadi ini sudah tidak melibatkan mol sama ini lagi ya apa perhitungannya jadi hanya volume aja sama jumlah tablet gitu ya. Nah, nanti hasilnya dihitung sebagai ppm CaCO3 gitu ya. Gitu. Kemudian kalau yang alkali tipe 2 ini pakai ditambahkan barium klorida ya.
Menggunakan barium klorida, kemudian crush and shake to disintegrate. Absence of blue color indicate zero caustic alkalinity. Ya, bilang kalau misalnya tidak ada warna biru berarti menunjukkan tidak ada alkalinity yang P2 gitu ya. Nah, di sini continue with ordinary alkalinity P tablet until blue color change to yellow. Kemudian gunakan yang persamaan ini. Jadi kalau menggunakan 100 ml adalah jumlah tablet kali 40 dikurangi 20 ya. Nanti hasilnya sebagai ppm CaC3. Nah, kemudian total alkalinity-nya tinggal dihitung adalah sebagai 2 kali P1 dikurangi P2 ya. Jadi ini sebagai P2, ini yang atas sebagai P1 gitu. Total alkalinity-nya adalah 2 kali P1 dikurangi P2. Kemudian karbonat alkalinity sebentar. Karbonat alkalinity for boiler water when phosphate is not present, apabila fosfat tidak ada, karbonat alkalinity-nya adalah ini ya, 2P1 dikurangi P2 gitu ya. Jadi tinggal ikuti prosedur ini aja sebetulnya. Nah, kemudian kalau klorida juga sama ya, pokoknya klorida adalah jadi modelnya di sini pakai tablet aja, gitu. Jadi tinggal diikuti aja prosedurnya ini. Hanya di sini gunakan kerambalnya 10 mili gitu ya, lebih sedikit. Gitu. Nah, kemudian ini ada range-nya kalau dia 100 sampai 400 ppm pakai 50 mili dia bilang sampelnya. Jadi ini untuk yang 400 ppm pakai 10 mili, tapi kalau 100 sampai 400 ppm pakai 50 mili. Gitu. Jadi sampelnya lebih banyak kalau jumlah kloridnya sedikit. Kemudian kalau 50 mili gunakan persamaannya ini. Ya. Number of tablet kalikan 20. Ya. Nah, kemudian lagi kalau 50 sampai 100 ppm gunakan 100 mili. Gitu. Ya. Jadi makin kalau sedikit makin banyak. Kalau 50 ppm klorid below 50 ppm kurang dari 50 ppm ya. Gunakan 200 mili. Gitu. Ya. Nah, ininya hasilnya diekspresikan pada persamaan ini. Ya, halang itu ya. Express as NaCl multiple result by 6. Express CaC3 multiple result by 10 N by dengan 2. NaCl multiple. Ya, kayaknya secara ini sih dipakai persamaan yang atas. Gitu ya. Tapi ini ada keterangan untuk melihat oh ya, ppm-nya sebagai, kalau ppm sebagai Cl gitu ya. Kalau ini kan sebagai oke, sebagai Cl ya, sebagai klorid. Ya, oke. Kemudian ini ada faktor konsentrasi ya, faktor konsentrasi. Ini kayaknya kaitannya terhadap cooling system. Jadi nanti kalau untuk boiler ini konsentrasi, faktor konsentrasinya ya ini kaitannya kadar klorida terhadap faktor konsentrasi gitu ya. Ini bisa dihitung dengan persamaan ini. Ini untuk boiler, ini untuk cooling tower. Kemudian yang DM value ini kaitannya terhadap tanning index ya. Tanning index kan kayaknya kaitannya terhadap apa yang kemarin udah kita bahas ya. Ini yang tanning index
eh, ya ini secara ujinya sih seperti ini ya. Jadi pakai apa? Ini emang harus difilter dulu katanya, kemudian di using DM. Sebentar. Ya, yang dia bilang ini sensitif terhadap temperatur. Jadi kalau eh, air boilernya terlalu panas, ini harus didinginkan dulu. Ya, itu aja sih. Kemudian kalau pH pakai kertas pH ya, itu tadi udah kita bahas. Jadi tinggal dicelupkan aja kertas pH-nya, nanti menunjukkan warna apa, kemudian disamakan dengan standarnya, biasanya eh, pada kemasan itunya ya, kertas pH-nya gitu. Biasanya warnanya ada beberapa macam ya, ada beberapa warna gitu ya. Nanti sesuainya dengan yang mana warnanya ya, terhadap pH berapa gitu ya. Gitu. Jadi nah biasanya diharapkan ini kalau eh, satu angka desimal di belakang koma ya, misalnya kan tadi misalnya ya hanya 7,5 gitu atau 7,4 itu bisa kelihatan ya. Jadi dari berapa warna tersebut. Kemudian di hardness ya juga sama, ini hardness kan dia pakai tablet. Ini kalau 50 mili pakai yang ini, jadi kali 40 kali 20, kalau 100 mili ini ya, ini sih gitu aja. Jadi sampelnya masukin ke botol sampel, plus NC kan dikocok aja, repeat apa. Nah ini tambahkan jadi indikatornya udah masuk di tablet juga sebetulnya ya. Jadi nanti perubahan warnanya dari apa, final color is usually blue, jadi sampai warna biru gitu ya di sini. Some water kadang-kadang dia bilang warnanya grayish ya. Itu jadi bisa agak keunguan. Ya, jadi ini kalau pakai 50 mili yang ini, kalau pakai 100 mili, kalau pakai 200 mili. Jadi nanti biasanya kaitannya terhadap tadi kesadarannya, kalau semakin encer dibutuhkan sampel yang agak lebih banyak gitu ya. Kemudian using hardness, add one tablet to sample, filter in a stopper bottle. Sebentar. Ini, iya kayaknya sih sama aja ya. Ya ini yang using hardness tablet, yang ini using hardness PW tablet. Ya, tapi sih sebenarnya yang pakai pada dasarnya dia pakai tablet ya, pakai tablet, kemudian tinggal dikocok aja nanti berubah warnanya sampai warna biru gitu. Dia bilang kan kadang agak warna keunguan gitu. Ya, nanti hitungannya dia sebagai jumlah apa ppm CaCO3. Bentar. Yang ini, sebentar, kalau ini harus
jumlah tablet kali 4 dikurangi 2. Repeat until less trace of radish till disappear. Oke, ya pada dasarnya sih ini kan secara prinsip ini sama dengan titrasi EDTA ya, EDTA. Jadi hanya kemudian dia pakai faktor ini maksudnya. Jadi perhitungan molnya sudah dimasukkan ke faktor angka ini ya. Gitu. Jadi kalau pakai volumenya sekian ya 50 mili pakai 40, kalau 100 mili 20, kalau 200 mili pakai 10 gitu. Gitu. Ya. Mungkin untuk yang lainnya bisa nanti dipelajari lebih lanjut gitu ya. Gitu. Mungkin ada faktor-faktor yang lain kadang-kadang itu sebagai koreksi gitu ya. Gitu. Ini makanya di sini kan ada keterangannya. Jadi ini kaitannya apabila high caustic alkalinity ya P2-nya gitu ya. Ini seperti apa? Nanti perlu tambahan buffer gitu ya. Gitu. Jadi ada prosedur tambahan. Nah, kemudian ini ada catatan lagi in cooling water present quaternary ammonium biosida ya. Jadi kalau dia ada amonium biosida ya, jadi harus pakai prosedur ini gitu ya. Gitu. Jadi ada koreksi lain. Gitu. Jadi karena ada pengaruh dari bahan tersebut ya. Nah kemudian kalau yang ini kan ini adalah yang hardness yang untuk ngecek aja ya. Jadi yes no test aja. Jadi tadi yang dia apakah warna green atau warna red ya, merah atau hijau. Jadi kalau misalnya merah berarti dia mengandung kesadahan, kalau hijau berarti udah enggak. Jadi sebetulnya di sini kalau dia udah hijau sebetulnya udah nggak perlu lagi dicek yang ini ya, yang jumlahnya berapa gitu ya, gitu ya. Berarti kan dia udah sangat kecil gitu. Tapi kalau yes berarti kita uji berapa banyak kesadarannya ya. Jadi nanti kaitannya terhadap berapa banyak reagen atau misalnya reaksi yang ditambahkan untuk menghilangkan kesadaran gitu ya. Gitu. Jadi tadi sama halnya sih kalau untuk yang klorid kemudian alkalinitas gitu ya. Itu kan kita pengen tahu bahwa alkalinitasnya berapa banyak, kemudian kloridnya berapa banyak, nanti kaitannya terhadap reaksi yang mau kita tambahkan untuk menghilangkan parameter tersebut ya. Gitu. Nah sebetulnya sih ya jadi yang di lab kita ini mungkin yang mau saya sampaikan sebetulnya lab kita karena dia sebagai mini PLTU dan kemudian kita juga pakainya tidak terus-menerus ya. Itu hanya dipakai kalau pada saat praktikum aja, kemudian mungkin kalau ada keperluan yang lain gitu ya. Jadi dan juga airnya yang dipakai adalah air tanah ya, air tanah. Jadi ujinya memang tidak sekompleks yang ada di PLTU ya, yang ada di PLTU yang besar gitu ya. Jadi di pembangkit yang besar. Jadi di kita cukup yang ini dan memang juga ini juga untuk ya secara praktikum untuk pembelajaran juga. Jadi untuk contoh lah bahwa kalau mau uji berapa parameter air ya untuk pemurnian dan pengolahan air di pembangkit itu berapa parameter yang perlu diuji apa aja gitu ya. Di antaranya ini. Ya. Kemudian conductivity ya bisa juga kalau conductivity sebetulnya langsung ada namanya alat conductivity meter ya. Jadi mirip dengan yang ada yang kemarin yang pakai elektronik ya gitu ya. Jadi tinggal dicelupin aja ya. Ini kemudian juga yang DO juga sama ya. Jadi tinggal dicelupkan aja hasilnya berapa gitu ya. Gitu. Jadi ya kira-kira itu. Jadi mungkin ini yang mau saya sampaikan bahwa
ini kita punya ya, jadi di lab juga kita punya alat uji untuk pengujian pengolahan air ya, pengolahan air di pembangkit. Oke, baik. Saya stop share ya. Secara bahan sebetulnya sih udah saya sampaikan semua ya. Mungkin kalau ada pertanyaan ya silakan. Atau mungkin sebetulnya kalau saya tambahkan, saya pernah ini juga yang untuk air pendingin tuh kan kalau untuk yang untuk pendingin kondensor itu kan tidak terlalu apa sih, secara standarnya sih kita nggak ada standar ya, karena kan hanya yang penting secara kebutuhan untuk air pendingin itu batasannya kalau di yang udah kita bahas itu kan TDS-nya tidak lebih dari sekian ppm gitu ya, gitu kan. Jadi asal tidak terlalu besar, jadi biasanya hanya pakai screen aja, penyaring aja, kemudian sama yang kemarin udah kita bahas adalah pakai disinfektan gitu ya. Hanya kemudian di sini ada untuk yang cooling tower sebetulnya ada contoh standar ya. Jadi untuk cooling tower, bentar, nanti saya coba share, coba share dulu ya, biar saya selesaikan. Untuk yang cooling tower saya punya, nah ini mungkin ya. Nah, ini sebetulnya saya udah pernah ngebahas juga pada saat kita ngebahas standar ya. Ini dari EPRI ya, ini ada ini contoh aja mungkin. Jadi kalian bisa juga nanti searching di internet untuk standar-standar. Jadi ini untuk adalah water treatment for power plant cooling tower ya. Jadi untuk cooling tower. Jadi ini kalau untuk cooling tower ada standarnya ya. Jadi ini memang modelnya jadi ini ada banyak penjelasannya, sepertinya bisa kalian pelajari ya. Itu rasanya sih saya udah pernah share juga ini ya. Nah, kemudian kita punya ini di antaranya. Jadi secara kualitas ya, parameter kualitas airnya ya, kira-kira secara ini untuk contoh aja buat kalian. Jadi memang ada standarnya. Jadi ini dari EPRI ya. Gitu. Jadi ada ini di antaranya parameter kalsium sama magnesium ya, jadi kaitannya ke kesadahan, kemudian sulfat, fosfat, Fe, Mn, Cu, Al, kemudian Si ya, NH3, kemudian pH, TDS, TSS, BOD, COD, ya. Jadi ini angka-angkanya ya. Nah, ini mungkin ini yang current EPRI standarnya, ini standarnya. Kemudian ini refinery cooling system. Jadi kayaknya ini ya standar. Jadi kalau kita lihat CA-nya sebagai CA sulfat ini 500.000 ppm. Kemudian NJ-nya 35.000 ppm. Alkalinity nggak ada ya. Kemudian ini yang SiO2 150. Fe-nya kurang dari 0,5. MnCu kurang dari 0,5, Cu kurang dari 0,1 ya. Ya. Kemudian Si amonia. Ya, kira-kira itu. Jadi ini ada contoh standar kaitannya terhadap cooling tower ya. Standar air cooling tower. Ini untuk penjelasan yang lainnya bisa kalian pelajari. Jadi memang biasanya kalau untuk cooling tower itu diambil dari pengolahan
pengolahan air ya. Ya mungkin nanti sebetulnya kalau nanti kalau di tugas kalau misalnya ada artikel yang bahas ke sana, mestinya sih dia dari pre-treatment ya itu ya kalau pre-treatment sih pasti ya kan untuk yang untuk yang masuk di Iwang-Wang Stru juga pre-treatmentnya ya harus ya pre-treatment kemudian screen. Kalau yang ini berarti pre-treatment sama demin ya gitu. Mungkin yang sampai yang demin pertama ya. Jadi kalau misalnya pakai MED atau pakai RRO ya, mestinya lewat sana dulu. Gitu. Tapi tidak biasanya sih tidak perlu sampai ke yang resin penukar kation sama anion. Ya, tapi nanti kalian coba cek, mestinya sih kalau misalnya ada contoh yang masuk sebagai air cooling tower gitu ya, dia pengolahannya sampai di mana. Ya, jadi mudah-mudahan ada yang nemu sampai di sana untuk kasusnya. Ya, baik mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Ya oke. Nah, udah bisa dipahami atau masih ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Jadi kira-kira kayaknya sih bahannya sudah cukup ya. Kalian tinggal perdalam aja, coba baca kembali, kemudian di ya sebenarnya pendalamannya saya harapkan dengan tugas kelompok itu ya, dengan yang kemarin ya ada yang tugas perorangan ya, kalian bisa lebih paham lah. Pada dasarnya kan kuliah yang water treatment ini kan adalah ya kalau saya review lagi, kita mau mengolah air ya dari air sumber, air sebagai air baku ya, bisa sebagai air bakunya adalah air permukaan atau air tanah ya. Jadi kalau air tanah diharapkan sebenarnya kemurniannya udah cukup baik. Tapi kalau air permukaan misalnya air laut atau air sungai ya atau air danau itu kan pengotor-pengotornya cukup banyak ya. Mau kita olah untuk dijadikan apa yang memenuhi standar sebagai air umpan boiler gitu ya. Itu atau sebagai air pendingin atau sebagai air service ya. Itu standarnya mengacu kemana gitu. Kalau air umpan boiler adalah ya bisa ASME atau pakai apa kemarin ASTM ya ASTM SI ya atau kalau yang standar luar itu. Kemudian kalau standar di Indonesia sebenarnya ada sebagai apa sih maksudnya standar Depnaker ya gitu ya, walaupun kebanyakan katanya pembangkit pakai standar luar ya, mereka banyak yang pakai ASTM atau pakai standar ASME gitu. Nah sebenarnya itu aja, jadi untuk ke sana kita diolah pakai teknologi apa aja gitu ya. Jadi parameter-parameternya yang terutama kan adalah mencegah kerak, mencegah korosi, sama mencegah endapan gitu ya. Nanti kaitannya terhadap carryover, kemudian terhadap overheating ya kalau di boilernya terutama ya. Jadi pokoknya supaya peralatannya bisa lebih awet ya, tidak cepat rusak hanya gara-gara karena adanya kotoran-kotoran yang ada dalam air gitu ya. Ya, mungkin kira-kira itu cara singkatnya. Kalau udah cukup paham, ya bahan dari saya sih sudah cukup. Ya kayaknya sih kalian tinggal ini aja ya. Minggu depan harapannya bisa mulai presentasi. Udah disiapkan tugasnya atau masih ada yang kesulitan nggak? Kalau untuk pemilihan topik pembangkitnya sudah disiapkan Bu untuk semua kelompok, sudah tersedia. Oh ya, oke baik. Jadi udah nggak masalah ya, tinggal ya mungkin tinggal finishing aja harapannya sih. Ya.
Kalau udah nggak ada masalah, mungkin bahannya kan udah saya share semua ya. Ya kayak sih kuliahnya udah cukup. Udah cukup. Kalau udah kita tutup aja kuliah hari ini ya. Kalian tinggal ya di ini aja di selesaikan aja tugasnya. Baik kalau ya oke. Baik kalau udah nggak ada apa-apa, saya tutup perkuliahan ini ya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian ya. Mungkin yang sakit semoga cepat sembuh ya. Kalian yang lain tetap kejaga kesehatan ya. Ini saya juga banyak yang terkena ya. Teman-teman dosen yang lain kemarin Pak Bambang Puguh kena juga. Awalnya Pak Wiwit, Pak Jafar ya. Jadi kalian tetap jaga kesehatan ya. Ya pokoknya tetap fit, makan yang banyak katanya, tidur cukup, ya pokoknya nggak usah keluar gitu ya, karena ya mudah-mudahan kita kalaupun kena virus tapi kalau badan fit tuh mestinya sih